Rasulullah berdoa, Allahumma man syaqqa ala ummati fashquq alaihi. Ya Allah, siapapun pemimpin yang menyusahkan umatku, susahkan dia ya Allah. Iya, sebagai kasih sayang Rasulullah untuk siapa? Umatku. Namun dalam hadis-hadis lain Rasulullah menyuruh kita bersabar. Dan hadis-hadis yang menyuruh bersabar banyak banget, Pak. Rasulullah bersabda, man ra'a min amiri syai'an falyasbir. Siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang dia tidak suka, sabarlah. Maka Rasulullah mengatakan, yakunu ba'di a'immah la yahtaduna bihadi wa la yastannuna bisunnati. Akan ada setelahku nanti pemimpin-pemimpin yang tidak mau mengambil petunjuk Rasulullah sebagai petunjuk dan tidak mau mengambil sunnah Rasulullah sebagai sunnah. Wasayakumu fihim rijal, bahkan akan ada pemimpin yang kulubu syayatin fi jusmanil ins, hati mereka seperti hati setan tapi pada badan manusia, saking jahatnya ini pemimpin. Kemudian seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang harus kami lakukan terhadap pemimpin itu? Kata Rasulullah apa? Isma' wa ati', tetaplah dengar dan taat dalam perkara yang ma'ruf. Wa in duriba dhahruk wa ukhidha ma'luk, walaupun punggungmu dipukul dan hartamu diambil. Berat nih Pak. Berat. Iya. Yang kedua Pak, pemberitahuan bahwa Rasulullah mendoakan untuk orang-orang pemimpin-pemimpin yang akan datang, itu menunjukkan akan kasih sayang Rasulullah SAW kepada apa? Umatnya. Ya. Yang ketiga, mendoakan orang-orang zalim secara umum boleh. Para ulama mengatakan mendoakan orang-orang zalim secara umum apa? Boleh. Tapi mendoakan secara khusus, khilaf para ulama, boleh atau tidak. Yang sahih, yang rajih, lebih baik dihindari. Sekarang kalau antum mendoakan pemimpin yang zalim dengan kebinasaan, apa manfaatnya sih? Oh, supaya diganti. Yakin penggantinya lebih baik. Nah, makanya Imam Hasan Al-Basri pernah mendengar seorang yang mendoakan kecelakaan atas Hajjaj bin Yusuf. Ya Allah, binasakan Hajjaj bin Yusuf. Apa kata Imam Al-Hasan Basri? Jangan kamu lakukan itu. Iya. Kata dia, bukankah kamu tahu bagaimana zolimnya dia? Kata Al-Hasan Basri, saya takut kalau Allah kabulkan doamu, ternyata penggantinya lebih bejat dari dia. Kita nggak tahu. Yang lebih baik gimana dong? Doakan hidayah. Kalau Allah kabulkan dia dapat hidayah, manfaatnya buat siapa? Buat kita. Cuma masalahnya kitanya baper duluan. Kurang ajar pemimpin kita zalim, ya Allah laknat dia, ya Allah kutuk dia, ya Allah. Dan ini pemimpin gak bakal dapat hidayah, ya Allah hancurkan aja udah. Kenapa? Saat itu karena memang kita terbawa emosi. Padahal kalau kita pikirkan dengan secara ini, apa manfaatnya Pak? Bukankah yang lebih baik, ya Allah berikan hidayah kepada dia ya Allah, dan sabarkan kami menghadapinya ya Allah. Iya. Itu lebih baik. Imam Ahmad 2 tahun disiksa loh Pak. Imam Ahmad 2 tahun disiksa hanya karena disuruh mengatakan Al-Quran makhluk. Disiksa 2 tahun, setiap hari dipukul dengan cambuk. Disebutkan kalau cambuk itu dicambukkan ke unta, jatuh langsung unta itu. 2 tahun lamanya. Setelah 2 tahun Imam Ahmad akhirnya dibebaskan oleh di zaman Al-Wathiq Billah. Kemudian para fuqaha ngumpul dan mengatakan, wahai Abu Abdillah, ini pemimpin kita ini sudah sangat zalim sekali. Bagaimana kalau kita memberontak? Dilarang sama Imam Ahmad. Padahal beliau sudah disiksa, bayangin 2 tahun. Tapi tetap saja kata Imam Ahmad, jangan, sabar. Tapi Imam Ahmad pun juga tidak pernah, dan saya belum pernah mendapatkan riwayat Imam Ahmad mendoakan kecelakaan atau ngajak-ngajak, ayo doain bersama-sama.
ini pemimpin kita zolim, ya Allah zolim apa, binasakan dia. Tidak ada Imam Ahmad mengatakan begitu. Ya. Bahkan Imam Al-Barbahari sampai mengatakan mendoakan kebaikan itu termasuk manhaj Ahlussunnah. Beliau berkata, "Idza ra'aita rajulan yad'u lis-sultan fa innahu min ahlis-sunnah. Wa idza ra'aita rajulan yad'u 'ala sultan fa innahu min ahlil hawa." Kalau kamu melihat ada orang yang mendoakan kebaikan untuk penguasa, dia ciri Ahlussunnah. Dan kalau kamu melihat ada orang yang mendoakan keburukan atas penguasa, itu cara ciri di Ahlul Hawa, ahli bid'ah. Sampai Imam Barbahari membedakan antara Ahlussunnah dengan Ahlul Bid'ah dari sisi apa? Isi doa. Kalau doanya menjelek-jelekan penguasa, apa memburuk-buruk, mendoakan kecelakaan, beliau menganggap itu tanda ahli bid'ah. Silakan baca dalam kitab Syarh Sunnah. Ya. Dan yang diucapkan ini, yang mengatakan ini bukan cuma Imam Barbahari lagi, Pak. Banyak ulama salaf yang mengatakan begitu. Ini saudaraku sekalian, cuma masalahnya apa? Memang kalau yang berhubungan dengan masalah penguasa ini, Pak, sangat tampak perbedaan mana Ahlussunnah dengan bukan Ahlussunnah. Kalau Ahlussunnah selalu menyuruh Pak, sabar, doakan kebaikan, mohonkan hidayah buat mereka. Kalau orang-orang yang lain enggak, bahkan orang-orang Khawarij apa? Kafir, murtad, wajib diperangi, wajib memberontak. Nah, ini bedanya Ahlussunnah dengan mereka. Iya, Allah.